Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Di video kali ini, Mama akan berbagi tips mengenai cara melakukan penyiraman pada tanaman Calathea. Jadi, saksikan terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, dan share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Selain penempatan, penyiraman merupakan faktor yang paling penting yang menentukan kesuksesan dalam merawat tanaman Calathea. Akan tetapi, plant lover pemula biasanya tidak menyadari kesalahan mereka dalam melakukan penyiraman yang menyebabkan Calathea-nya jadi terhambat pertumbuhannya, bahkan mati. Hal ini dikarenakan informasi yang diketahui bahwa tanaman Calathea itu adalah tanaman yang tidak tahan panas dan menyukai kelembapan. Sehingga plant lover jadi sangat rajin melakukan penyiraman pada tanaman Calathea-nya. Jadi, bagaimana sih waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman Calathea? Apakah dilakukan setiap hari, 2 hari sekali, atau bagaimana? Nah, di kolom komentar dan juga di DM di Instagram juga ada beberapa yang bertanya kepada Mama mengenai pertanyaan yang sama. Nah, di sini Mama ingin menjelaskan bahwa dalam melakukan penyiraman Calathea itu jangan berdasarkan schedule atau jadwal, melainkan berdasarkan kondisi media tanam dan lingkungan yang ada di sekitar si Calathea. Karena meskipun Calathea itu tidak tahan panas dan kering, Calathea itu juga tidak terlalu suka air. Karena Calathea itu sukanya sejuk dan lembab, bukannya basah ya teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah membiarkan media tanaman Calathea teman-teman itu terlalu kering atau terlalu basah. Selanjutnya muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman? Teman-teman bisa mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman si Calathea adalah dengan menyentuh permukaan media tanam dan memasukkan jari ke dalam media tanam itu kurang lebih 2-3 cm. Jika media tanam terasa agak kering dan tidak basah, nah itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman. Nah, di sini Mama akan menunjukkan pada teman-teman semua cara Mama melakukan penyiraman si Calathea. Jadi pada saat melakukan penyiraman, teman-teman harus menyiram media tanam dengan banyak hingga jenuh dan benar-benar yakin bahwa seluruh media tanam yang ada di dalam pot itu telah tersiram semua. Tapi sebelumnya syaratnya itu media tanam teman-teman itu harus poros. Nah, tanda bahwa media tanam teman-teman itu poros adalah pada saat melakukan penyiraman tidak ada air yang tergenang di permukaan pot. Jadi air yang disiram itu langsung keluar dari dasar pot.
Sekali lagi Mama ingatkan bahwa teman-teman harus menyiram media tanam itu dengan air yang banyak, karena jika tidak, air tidak akan tersiram secara merata di dalam pot. Karena media tanamnya kan poros, jadi air yang tersiram itu langsung keluar. Nah, penyiraman air yang secara merata ke dalam pot ini penting sekali untuk pertumbuhan akar tanaman Cicalathea ini. Selain itu, penyiraman air yang banyak dan merata ini juga akan membersihkan media tanam. Nah, media tanam yang bersih itu akan membuat akar tanaman menjadi lebih sehat, sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat. Tanda bahwa media tanam yang ada di pot itu bersih adalah dengan melihat air yang keluar dari dasar pot. Air yang, jika media tanamnya bersih, air yang keluar juga akan bersih. Dia tidak kotor, butek atau berwarna. Nah, jika air yang keluar dari dasar pot itu masih coklat atau masih berwarna, maka teman-teman harus menyiramnya terus hingga air yang keluar itu menjadi air yang bersih. Dan setelah teman-teman merasa yakin bahwa seluruh media tanam yang ada di dalam pot itu telah tersiram secara merata, teman-teman bisa melakukan penyemprotan pada daun Cicalathea itu. Jadi tujuannya agar dia menjadi lebih segar dan juga untuk membersihkan permukaan daun dari debu. Pada saat melakukan penyemprotan pada permukaan daun Calathea, sebaiknya teman-teman menggunakan sprayer yang nozzle-nya itu paling kecil, diatur ke yang paling kecil, sehingga air yang keluar dari sprayer itu dia yang paling halus. Nah, di sini sprayer Mama lagi rusak pengatur airnya, jadi nggak bisa diatur gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan penyiraman seperti yang Mama contohkan tadi, tentunya teman-teman tidak perlu lagi melakukan penyiraman Calathea setiap hari, karena tanaman Calathea teman-teman pasti diletakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari yang langsung secara terik. Jadi tentunya kelembapan dari media tanamnya akan cukup terjaga. Berarti mungkin paling cepat teman-teman akan melakukan penyiraman kembali itu 2-3 hari sekali. Tapi kembali lagi, saat sebelum melakukan penyiraman, teman-teman tetap harus mengecek kondisi dari media tanamnya terlebih dahulu. Lalu kapankah waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman tanaman Cicalathea? Apakah di pagi hari ataukah di sore hari? Semuanya bisa ya teman-teman, bisa pagi, bisa sore. Kalau Mama sih melakukan penyiramannya itu di sore hari, karena paginya itu Mama tidak sempat karena harus bekerja, jadi penyiraman tanaman Calathea dan semua tanaman hias yang ada di rumah Mama itu Mama lakukan di sore hari. Jadi sesempatnya teman-teman saja. Nah teman-teman, demikianlah tips dari Mama kali ini. Tips cara melakukan penyiraman pada tanaman Calathea. Jika memang masih ada yang ingin teman-teman tanyakan mengenai tanaman Calathea atau tanaman hias lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar dan bisa juga bertanya melalui DM di Instagram Mama Bunda_Darista. Mama akan berusaha menjawab semampu Mama berdasarkan pengalaman yang sudah Mama lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.